Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelumnya saya di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi. Saya dari Prodi PAI kelas D semester 2. Dengan adanya video ini, saya ingin menyelesaikan tugas UAS matkul PPA bersama Bapak Sulawan MSI. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Gangguan dalam Perkembangan Jiwa Keagamaan dari kelompok 10 matkul PPA. Oke, yang pertama saya ingin jelaskan di sini adalah apa itu perkembangan jiwa keagamaan. Perkembangan jiwa keagamaan merupakan proses berubahnya seseorang dari yang awalnya belum mengenal Tuhan menjadi pribadi atau individu yang mengenal Tuhan atau mengenal Sang Penciptanya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkembangan jiwa keagamaan ini. Yang pertama adalah faktor intern, faktor dari dalam diri seseorang. Yang kedua faktor ekstern, faktor dari luar diri seseorang. Kemudian ada pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan. Yang pertama, pengaruh ini adalah pengaruh fanatisme dan pengaruh jiwa sosial terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yakni faktor intern dalam perkembangan jiwa keagamaan. Faktor intern ini adalah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang, kemudian mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang tersebut. Yang ada di dalam faktor intern ini, yang pertama adalah faktor hereditas, yang kedua usia, kemudian kepribadian dan kejiwaan. Faktor hereditas merupakan faktor bawaan dari individu yang sejak lahir, atau merupakan faktor bawaan individu sejak dia lahir. Di dalam faktor ini biasanya ada sifat-sifat turunan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya, sehingga sifat dari keturunan atau sifat dari orang tua ini yang turun kepada anak ini akan mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang ke depannya. Kemudian selanjutnya usia. Pada tahapan usia ini, faktor perkembangan jiwa keagamaan lebih nampak kepada graduation atau tingkatan dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Yang mana dalam faktor usia ini kita akan menghadapi yang pertama masa anak-anak. Pada masa anak-anak ini, seseorang pertama akan mengenal apa itu agama dan apa itu ajaran agama. Kemudian setelah masa anak-anak, lanjut kepada masa remaja. Pada masa remaja ini, seseorang akan mulai memahami lebih jauh apa itu agama dan apa itu ajaran agama. Kemudian setelah remaja, masuk lagi kepada tahap dewasa. Pada tahap dewasa ini, seseorang akan paham apa itu agama dan apa ajaran agama. Kemudian pada usia dewasa, seseorang juga akan mulai matang beragama. Setelah usia dewasa, akan lanjut lagi kepada masa lanjut usia. Pada masa lanjut usia ini, perkembangan jiwa keagamaan seseorang akan matang. Sehingga yang terjadi pada masa lanjut usia ini adalah pengaplikasian secara penuh terhadap keagamaan itu sendiri. Selanjutnya ada faktor kepribadian dan kejiwaan. Faktor kepribadian dan kejiwaan ini jelas adanya dari dalam diri individu tersebut. Apabila faktor kepribadian dan kejiwaan dari dalam diri seseorang ini baik, maka kepribadian dan kejiwaan keagamaan seseorang ini juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Jika kepribadian dan kejiwaan seseorang buruk, maka juga akan berpengaruh kepada kepribadian kejiwaan keagamaannya yang juga akan buruk. Oke, selanjutnya adalah faktor ekstern yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan. Oke, di dalam faktor ekstern ini ada faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Faktor ekstern ini adalah faktor dari luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaannya. Oke, yang pertama keluarga. Keluarga sangat mempengaruhi dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Karena apa? Pendidikan pertama yang dialami oleh seseorang ada di dalam keluarga, khususnya pendidikan keagamaan. Dalam keluarga akan ditanamkan dasar-dasar keagamaan kepada seseorang anak. Jika dasar keagamaan ditanamkan dalam keluarga ini secara baik kepada seseorang atau kepada anak, maka jiwa keagamaan anak ini perkembangannya ke depan akan baik.
Oke, selanjutnya setelah masa keluarga, setelah lingkungan keluarga, seorang akan memasukkan anaknya ke dalam lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan sekolah ini diharapkan individu akan mengetahui apa yang belum diajarkan dalam lingkungan keluarga. Sehingga diharapkan dalam lingkungan sekolah ini pengetahuan seseorang akan lebih dalam, akan lebih rinci, kemudian wawasannya juga akan lebih luas. Kemudian setelah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, lingkungan ketiga yang mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini juga berpengaruh besar dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Karena apa? Karena di dalam masyarakat ini, seseorang akan membaur setiap hari. Seseorang akan berinteraksi dan bergaul setiap hari. Jika pergaulan dalam masyarakat ini baik, maka perkembangan jiwa keagamaan seseorang juga akan baik. Ibarat kata pepatah, jika berteman dengan orang yang berjualan minyak wangi, maka kita akan ketularan wanginya. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang berjualan ikan di pasar, maka kita akan ketularan bau ikannya. Maka, masyarakat ini juga berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan seorang anak. Jika pergaulannya di masyarakat baik, maka perkembangan jiwa keagamaannya juga akan baik. Jika pergaulannya di masyarakat buruk, maka perkembangan jiwa keagamaannya juga tidak menutup kemungkinan akan buruk juga. Jadi, sekian penjelasan dari faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh fanatisme dan pengaruh jiwa sosial terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu fanatisme. Fanatisme merupakan keinginan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang dari seorang individu dalam hal keagamaan, atau adanya kegiatan tradisi-tradisi di masyarakat yang memungkinkan untuk disaksikan dan diikuti secara langsung oleh individu. Kemudian, fanatisme di sini sangat berkaitan erat dengan istilah ketaatan. Adapun ketaatan adalah sikap penghayatan dalam menghadapi proses perkembangan jiwa keagamaan atau suatu ajaran. Jika dilihat di sini, fanatisme dan ketaatan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian dan kejiwaan keagamaan seseorang. Fanatisme dan ketaatan akan mempengaruhi kemana jiwa keagamaan seseorang akan terarah. Apakah jiwa keagamaan seseorang itu akan terbuka atau tertutup? Kebanyakan fanatisme dan ketaatan akan membawa jiwa keagamaan seseorang yang tertutup. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu jiwa keagamaan yang terbuka dan apa itu jiwa keagamaan yang tertutup. Jiwa keagamaan yang terbuka sangat baik. Kenapa baik? Karena dia akan mudah menerima tanggapan-tanggapan masukan-masukan dari orang luar, yang mana masukan itu bertujuan untuk memberinya pengetahuan supaya menambah wawasannya tentang apa itu keagamaan, sehingga dia mudah untuk mengetahui yang mana kebenaran agama dan yang mana kesalahan beragama. Adapun jiwa keagamaan yang tertutup di sini adalah akan sulit baginya menerima masukan atau tanggapan dari orang luar terhadap hal keagamaan, karena dalam pikirannya, untuk apa menerima tanggapan dari luar dan dia meyakini apa yang dia anut, apa yang dia jalani sekarang ini sudah benar. Oleh karena itu, dia akan sulit menerima tanggapan dari luar. Maka, fanatisme dan ketaatan sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh jiwa sosial terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Pengaruh jiwa sosial terhadap perkembangan jiwa keagamaan sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan. Kenapa sangat berpengaruh? Karena di dalam pengaruh jiwa sosial ini bisa menimbulkan gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Di dalam pengaruh jiwa sosial ini terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor ekonomi dan kemiskinan. Yang kedua adalah faktor munculnya aliran sesat. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor ekonomi dan kemiskinan terlebih dahulu. Dalam negara-negara berkembang, sangat lumrah istilah kemiskinan di dalam negara tersebut. Tidak dipungkiri, Indonesia juga menghadapi masalah kemiskinan. Yang mana di dalam masalah kemiskinan ini akan muncul
akan memungkinkan munculnya kejahatan-kejahatan, sehingga seseorang akan terjerumus melakukan kejahatan. Kejahatan itu bisa berupa perjudian, perampokan. Kenapa kejahatan-kejahatan ini terjadi? Kejahatan-kejahatan ini terjadi karena kemiskinan merupakan masalah pokok dari munculnya kejahatan-kejahatan tersebut. Jika kita lihat faktor-faktor yang menimbulkan kemiskinan adalah yang pertama, etos kerja yang lemah atau semangat kerja yang lemah. Kemudian yang kedua, pengangguran yang terdidik jumlahnya semakin meningkat. Yang ketiga, ketersediaan kebutuhan pokok sangat menipis. Kemudian yang keempat, adanya gangguan dalam jiwa seseorang atau jiwa individu. Gangguan dalam jiwa individu di sini adalah seperti adanya frustasi, kecemasan dan stres, yang mana kesemuanya ini akan menimbulkan rasa malas dalam menumpas atau memberantas untuk menghadapi kemiskinan ini, sehingga muncullah kejahatan-kejahatan tadi. Kemudian selain masalah ekonomi dan kemiskinan, jiwa sosial juga, pengaruh jiwa sosial terhadap perkembangan jiwa keagamaan juga terkandung di dalamnya faktor munculnya aliran sesat. Munculnya aliran sesat sangat mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan. Karena di dalam melahirkan pemahaman aliran sesat di sini sangat mempengaruhi seseorang untuk berkembang dalam jiwa keagamaan. Jika seseorang terpengaruh dengan aliran sesat, maka perkembangan jiwa keagamaan yang sudah dibangun dari awal, dari sejak anak-anak sampai kepada masyarakat yang sudah lama terjalin, akan menjadi rusak karena pengaruh dari pemahaman aliran sesat yang muncul ini. Oleh karena itu, faktor intern, ekstern, pengaruh fanatisme dan pengaruh jiwa sosial sangat mempengaruhi dalam perkembangan jiwa keagamaan dan mengetahui gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Oleh karena itu, setelah menjelaskan faktor intern, faktor ekstern, pengaruh fanatisme dan pengaruh jiwa sosial di sini, kita sudah mengetahui bagaimana gambaran mengenai perkembangan jiwa keagamaan dan bagaimana saja bentuk gangguan-gangguan yang terjadi dalam perkembangan jiwa keagamaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya cukupkan sampai di sini dengan saya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.